Yang pertama adalah pengertian lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintas dari start hingga finish. Pemenang perlombaan lari jarak pendek ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling cepat. Selanjutnya adalah jenis lari jarak pendek. Lari jarak pendek terdiri dari lari 100 meter, lari 200 meter, dan lari 400 meter. Pelari jarak pendek biasa disebut dengan sprinter. Manfaat dari lari jarak pendek. Yang pertama, baik untuk kardiovaskular. Yang kedua, bisa untuk membakar lemak. Yang ketiga, membentuk otot. Yang keempat, meningkatkan metabolisme. Yang kelima, mempercepat pertumbuhan. Yang keenam, menurunkan stres. Dan yang ketujuh, meningkatkan kebugaran jantung. Setelah pengertian, jenis dan manfaat, hal ini adalah cara melakukan lari jarak pendek dengan baik dan benar secara tepat. Yang pertama, sebelum memulai sprint, lakukan pemanasan dengan olahraga ringan selama 5-10 menit. Selanjutnya, lakukan lari sprint dengan kecepatan sebanyak 60% terlebih dahulu. Jika kamu merasakan ada otot atau sendi yang kaku atau nyeri, kurangi intensitas atau kecepatan lari kamu. Kemudian lanjutkan pemanasan kembali. Selanjutnya, lambatkan kecepatan selama 2 menit sambil terus bergerak. Kamu bisa melakukan jogging atau berjalan kaki, tergantung pada kondisi kebugaran kamu saat itu. Selanjutnya, lanjutkan lari sprint dengan meningkatkan kekuatan menjadi 80%. Lalu, kurangi intensitas dan istirahat sembari tetap bergerak perlahan selama 2 menit. Selanjutnya, setelah istirahat, lanjutkan kembali lari sprint dengan kekuatan 100% selama 30 detik saja. Kemudian, kurangi intensitas dan istirahat kembali sembari tetap bergerak selama 2 menit hingga 4 menit. Lalu, ulangi seluruh rangkaian sprint sebanyak 4 hingga 8 kali, tergantung pada kondisi fisik dan daya tahan tubuh. Lalu, apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan? Sarana dan prasarana yang dibutuhkan yang pertama adalah pintasan. Yang kedua, start block. Yang ketiga, pistol start. Yang keempat, tiang finish. Yang kelima, kursi finish. Yang keenam, stopwatch. Dan yang terakhir, kamera. Lalu, apa saja peralatan lomba lari jarak pendek yang dibutuhkan bagi seorang pelari? Yang dibutuhkan hanya ada 2 alat. Yang pertama, sepatu spike, dan yang kedua, pakaian lari. Lalu, bagaimana teknik lari jarak pendek? Yang pertama adalah teknik start pendek atau bunch start. Jika seorang pelari memiliki kaki pendek atau tidak begitu panjang, maka biasanya pelari tersebut akan melakukan teknik ini. Caranya adalah kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri sekitar 1 kepal. Kemudian posisi kedua tangan dilakukan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terbuka, membentuk huruf V terbalik. Yang kedua adalah teknik start menengah atau medium start. Caranya yaitu kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan belakang tumit kaki kiri. Lalu kedua tangan diletakkan di belakang start dengan 4 jari-jari rapat dan ibu jari terbuka membentuk huruf V terbalik. Selanjutnya adalah teknik memasuki garis finish. Teknik ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, lari terus tanpa mengubah sikap.
Yang kedua, dada dicondongkan ke depan dengan kedua tangan diayunkan ke belakang. Gerakan ini di Amerika disebut merobohkan diri atau the lunge. Yang cara yang ketiga adalah dada diputar dengan mengayunkan kanan ke depan atas, sehingga bahu sebelah kanan atau kiri akan maju ke depan. Selanjutnya, latihan fisik apa saja yang bisa menunjang lari jarak pendek? Yang pertama adalah jogging selama 5-10 menit sebagai pemanasan. Yang kedua ada skipping untuk meregangkan otot kaki. Yang ketiga ada berlari di atas pasir. Yang keempat ada berlari dengan menambahkan beban di kaki. Dan yang keempat melompat untuk melatih daya letak otot kaki. Dan yang terakhir ada juri perlombaan. Yang pertama, pengawas lintasan, bertugas untuk mengawasi lintasan yang akan digunakan untuk perlombaan. Yang kedua, ada pengawas lomba yang bertugas untuk mengawasi jalannya perlombaan pada lintasan yang digunakan. Dan yang terakhir, ada juri hakim yang bertugas sebagai penengah atau pemutus keputusan terhadap pelanggaran yang terjadi saat terjadinya perlombaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.